ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan, ayo ikhwah, hadis berapa? 344 ya. Bab an-nahi an yabzuqa ar-rajul amamahu fi shalah. Bab larangan meludah ke depan ya saat sholat. Hadis 344 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fa aqbala 'ala an-nasi fa qala ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakha'u amamahu ayuhibbu ahadukum an yustaqbala fayutanakha'a fi wajhihi fa idza tanakha'a ahadukum falyatanakha' an yasarihi tahta qadamihi fa illam yajid falyaqul hakadha wa wasafa al-Qasim fatafala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'd. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat orang membuang ingus di kiblat masjid. Maka kemudian Rasulullah pun menghadap kepada manusia dan bersabda, mengapa seseorang dari kalian berdiri menghadap Tuhannya, menghadap Allah, lalu ia membuang ingus di hadapannya? Apakah seseorang dari kalian merasa suka jika ada orang yang membuang ingus di hadapannya? Maka apabila salah seorang dari kalian buang ingus, ya, hendaklah ia meludah atau buang ingus ke kirinya atau di bawah kakinya. Jika ia tidak mendapatkan tempat, hendaklah ia lakukan begini. Maka Al-Qasim mensifati beliau meludah ke bajunya, kemudian diusap satu sama lainnya, dikucek-kecek gitu, Pak. Hadis ini kita ambil faidah yang pertama, yaitu tahrimut tanakhu' mustaqbilal qiblah fi shalah. Haramnya ya buang ludah atau sejenisnya ke arah kiblat ketika sedang sholat, Pak. Dan ini hukumnya haram. Kenapa? Karena itu menunjukkan ketidakadaban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang alim hendaklah memberikan teguran atau bimbingan ketika melihat ada orang yang melakukan perkara yang tidak layak. Di sini Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang meludah di kiblat masjid, segera Nabi ingatkan. Beliau langsung bangun, lalu kemudian berdiri menghadap manusia. Maka kemudian beliau pun mengingatkan. Maka yang seperti ini hendaknya diingatkan ya, seorang imam misalnya.
Ketika melihat ada orang pas ruku, terkadang kita lihat ada orang lari-lari Pak, gerubuk gitu Pak. Walaupun itu anak-anak tetap harus diingatkan. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang mendatangi sholat dalam keadaan apa? Berlari, tergesa-gesa. Rasulullah memerintahkan kita mendatangi sholat itu dengan apa? Tenang. Iya. Di sini juga menunjukkan akal Islam isbatul qiyasil a'la, penetapan adanya qiyas yang lebih tinggi. Di situ Nabi mengatakan, suka enggak kalau ada orang yang meludah di hadapan kamu? Lihat ya, kita aja, maksudnya begitu, kita saja enggak suka kalau ada orang yang ngeludah di depan kita. Maka untuk Allah lebih tidak layak lagi. Kalau kita aja kita nggak suka, maka ya ini namanya qiyasul a'la Pak. Qiyasul a'la itu ya kepada yang lebih tinggi. Maka untuk Allah sungguh lebih tidak layak lagi. Karena kewajiban kita seorang hamba adalah mengagungkan Allah. Kepada kita saja kita nggak suka, apalagi kalau antum seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin, lalu ada ngeludah di depan antum, kira-kira antum apa yang antum lakukan Pak? Tangkap itu orang. Iya. Hadis ini menunjukkan kita faedah selanjutnya akal Islam. Di sini menunjukkan bahwa ludah manusia itu tidak najis. Karena Nabi SAW tidak menyuruh untuk mencuci atau mengambil air. Seperti halnya orang Arab Baduy yang kencing di mana? Di masjid. Maka Nabi menyuruh untuk meminta apa? Mengambil apa? Seember air kemudian diguyurkan. Adapun untuk ini tidak. Itu menunjukkan bahwa ya ludah atau leho atau sejenisnya ya itu tidak najis. Cuman kata-kata tidak najis itu bukan berarti nggak dicuci Mas. Nah khawatirnya nanti antum ada yang ngeleho terus nempel di baju antum, nggak mau dicuci. Kata Ustadz Badu nggak najis. Akhirnya dibiarkan begitu, ya kita katakan nggak bagus. Ya, dicuci itu belum tentu najis. Dicuci itu belum tentu apa? Najis. Bisa jadi dicuci itu karena menjijikkan. Ya, makanya pendapat yang sahih air mani manusia itu tidak najis. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mencucinya tidak menunjukkan itu hukumnya apa? Najis. Akan tetapi karena itu menjijikkan. Iya. Di sini kita ambil faedah selanjutnya ya akal Islam. Wujubul adab ma'allah. Wajibnya menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di dalam salat. Maka kita wajib beradab. Di antara adab yang diajarkan yaitu kita hendaknya khusyuk, tidak banyak bergerak, tenang, ya, dan yang lainnya. Bab fit tasa'uf fis shalah wa qadmihi. Bab menguap dalam salat dan menahannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum fi sholati falyaqdhim mastata' fa inna syaitana yadkhul fi riwayatin falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menguap hendak di dalam sholat, ya, hendaklah ia menahan semampunya. Artinya usahakan jangan sampai dia menguap, Pak. Karena setan masuk kemana? Ke mulutnya. Dan dalam satu riwayat, hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangannya. Karena setan itu akan masuk. Nah, di sini menunjukkan anjuran untuk menahan, ya, menguap. Para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah kenapa kita disuruh untuk menahan, menguap, Pak. Bahwa menguap itu menimbulkan kantuk. Dan menguap itu membuat badan kita berat dan malas. Iya. Makanya orang kalau dikit-dikit nguap, itu menunjukkan dia pemalas biasanya, Pak. Maka dari itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia menyuruh supaya apa? Menahan menguap. Beda dengan bersin. Kalau kita bersin, kita suruh mengucapkan Alhamdulillah. Karena kata para ulama, bersin itu menimbulkan semangat, Pak. Iya. Dan ini memberikan kepada kita faidah bahwa seorang muslim itu, Pak, jangan jadi pemalas. Seorang muslim itu harus semangat dalam hidupnya, bersungguh-sungguh. Iya. Di sini menunjukkan akal Islam bahwa setan bisa masuk ke mulut kita ketika menguap bila tidak ditutup. Gitu kan? Terbuka gitu, tuh setan masuk ke mulut kita, Pak. Iya. Maksudnya setan di sini apa? Ya setan. Kita wajib memaknai hadis itu sesuai dengan apa? Maknanya secara lahiriah dulu, tidak boleh dipalingkan kepada makna lain kecuali dengan dalil. Bahwa yang dimaksud dengan syaitan adalah setan, jin yang durhaka. Di sini juga menunjukkan akal Islam adab dalam menguap. Bahwa hendaknya kita ketika sedang menguap, ya, yang pertama menahan. Kalau tidak kuat menahannya, maka ditutup mulutnya. Iya. Namun apakah disyariatkan, Pak, setelah menguap kita ta'awudz? Sebagian orang, ya, setelah menguap itu a'udzubillah minasyaitonirrajim. Alasannya katanya sebuah hadis, ya at-tasawuf minasyaiton. Bahwa menguap itu berasal dari apa? Setan. Kita katakan tidak ada perintahnya dari Nabi. Tidak pula ada contoh dari para sahabat. Untuk mengatakan sunnah itu kan butuh kepada apa? Praktek dari Rasul. Betul, memang Rasulullah mengabarkan bahwa menguap itu dari setan. Cuma masalahnya, ada nggak praktek dari Nabi bahwa Nabi SAW setiap menguap misalnya beliau ta'awudz atau memerintahkan sahabat untuk ta'awudz? Iya. Bab hamlis sibyan fi shalah. Bab menggendong anak dalam sholat. Hadis 346. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nas wa Umamah bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi. Fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a min as-sujudi a'adaha. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia. Sementara Umamah bintu Abil As, ia adalah anak wanita dari Zainab bintu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, artinya cucunya Rasulullah SAW, itu berada di pundak beliau, digendong di pundak. Ya. Apabila beliau ruku, beliau letakkan Umamah. Dan apabila beliau berdiri dari sujud, beliau kembalikan lagi Umamah ke pundaknya. Dalam satu riwayat yang lain bahwa itu terjadi di sholat zuhur atau asar. Hadis ini akal Islam kita ambil faidah. Bolehnya sholat dalam keadaan menggendong anak. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat dalam keadaan menggendong apa? Anak dalam sholat. Namun sebagian ulama, Pak, ada yang mengatakan bahwa itu khusus di sholat sunnah. Akan tetapi pendapat ini batil. Kenapa? Karena hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sedang mengimami manusia. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disebutkan itu di sholat zuhur atau asar. Sehingga itu menunjukkan bahwa itu tidak khusus sholat sunnah, namun boleh di sholat apa? Di sholat wajib. Berkata Imam An-Nawawi, "Muhamalahu ashabu Malik radhiyallahu anhu 'ala an-nafilah wa mana'u jawaza dzalika fil fariidhah wa hadha at-ta'wilu fasidun." Lianna qawlahu ya ummun nas sarihun aw kas-sarihi fi annahu kana fil fariidah. Berkata Imam An-Nawawi, ashab Malik membawa hadis ini kepada sholat sunnah dan mereka melarang melakukannya di sholat wajib. Namun penafsiran ini jelas rusak karena lafaz hadis itu disebutkan bahwa Nabi sedang mengimami manusia. Dan ini sharih jelas sekali, bahwasanya beliau melakukan itu di sholat apa? Fardu. Ini Mas di belakang antum kok lagi baca? Enggak, ini di belakang. Antum mau ngaji apa enggak? Kalau enggak mau ngaji, afdal pulang. Hah? Oh, you can speak Indonesia. Kirain orang Indonesia. Baik. Kita lanjut ke ikhwatul Islam. Wadda'a ba'dul Malikiyah annahu mansukh. Sebagian Malikiyah bahkan mengklaim bahwa hadis ini katanya mansukh, sudah dihapus hukumnya. Wa ba'dhum annahu khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama lagi berpendapat katanya ini khusus untuk Nabi saja, tidak untuk yang lain. Aw annahu kana li darurah, atau katanya keadaannya darurat saja. Wa kullu hadhihi da'awi batilatun mardudatun. Semua klaim-klaim ini batil dan tertolak. Fa innahu la dalila 'alaiha wa la darurata ilaiha. Karena pendapat yang mengatakan ini mansukh nggak ada dalilnya, mana? Karena untuk dikatakan bahwa sesuatu itu mansukh harus berdasarkan apa? Dalil, bukan hanya sebatas klaim. Demikian pula Nabi pun tidak melakukan itu dalam keadaan darurat, tidak. Balil haditsus sahihun sarihun fi jawazi dzalik. Bahkan hadis ini sahih dan tegas menunjukkan boleh melakukan perbuatan ini. Walaysa fihi ma yukhalifu qawaid asy-syar'. Dan ini tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat, kata beliau. Li'anna al-adami tahir wa ma fi jawfihi minan najasah ma'fuun anhu likauni fi ma'idatihi. Karena manusia suci badannya. Adapun yang ada di dalam perutnya berupa najis dimaafkan karena di dalam perut. Wa thiyabul atfal wa ajsaduhum ala taharah.
dan pakaian anak kecil dan badan mereka pada asalnya suci. Ya, wadalailu syar'i mutadhahiratun ala hada. Dan dalil-dalil syariat pun juga tegas menunjukkan akan membolehkannya. Ya. Kemudian Al-Imam As-San'ani, Pak, mengkiaskan dengan anak kecil ini, berarti boleh, ya, sholat sambil menggendong kucing misalnya, atau anak kambing misalnya. Kata Imam As-San'ani, wal hadits dalilun ala anna hamlal musalli fi shalah hayawanan aw adamiyan aw ghairahu la yadhurru salatahu sawa'un kana dzalika li darurah aw ghairiha. Hadis ini merupakan dalil bahwa seorang yang sedang sholat sambil menggendong hewan atau manusia itu tidak merusak sholatnya sama sekali, baik itu darurat maupun tidak darurat. Sawa'un kana fi sholatin fardhatin aw ghairiha, baik itu di sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa sawa'un kana imaman aw munfaridan, baik ia seorang imam maupun makmum. Iya. Sebagian kita kan terkadang dulu, Pak, kalau mau sholat itu semua di kantong dikeluarin, Pak. Ingat nggak? Dompet dikeluarin, semua dikeluarin, pokoknya nggak boleh ada di kantong apa-apa. Kita katakan aneh. Mana dalil yang melarang? Nggak ada. Nggak masalah, ya. Bahkan antum sholat sambil gendong tas nggak masalah, ya. Tidak ada larangan sama sekali. Bahkan di sini Nabi SAW menggendong siapa? Umamah, cucunya, ya. Nah sekarang permasalahannya bagaimana kalau anak yang kita gendong ini pakai pampers, yang ada kemungkinan dia apa? Kencing di pampers itu, tapi tidak keluar, nggak kemana-mana. Iya. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan di zaman ini boleh dan sah. Iya. Kenapa? Karena selama najisnya tidak keluar dan kita tidak tahu apakah ada najis di dalamnya atau tidak, maka kita kembalikan kepada asalnya dulu, lahiriahnya, bahwasanya dia suci dan tidak apa? Najis. Kecuali kalau kita yakin banget kalau dia itu ya baunya juga ya kecium misalnya, maka pada waktu itu tidak boleh. Faedah yang bisa kita petik berikutnya, Pak. Hadis ini menunjukkan yaitu bolehnya gerakan yang sedikit. Jawazul amalil yasir fi shalah lihajah. Bolehnya perbuatan yang sedikit dalam sholat karena ada kebutuhan. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, Nabi SAW menggendong Umamah menurunkan lagi dalam 4 rakaat, kira-kira itu sedikit apa banyak? 4 rakaat loh. Setiap ruku diletakkan, nanti pas berdiri digendong lagi. Kemudian demikian sebagainya. Kira-kira sedikit apa banyak? Sementara ulama semua sepakat ijma bahwa gerakan yang banyak dalam sholat itu membatalkan sholat. Terus gimana ini? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa dibedakan antara gerakan banyak yang terus-menerus dengan gerakan banyak yang jedanya panjang. Adapun kalau gerakan banyak itu terus-menerus, maka ini jelas membatalkan sholat. Adapun seperti Rasulullah SAW menurunkan Umamah, setelah itu jedanya panjang lagi kan, baru berdiri naikin lagi, sholat lagi, pas ruku diturunin lagi.
Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau memang jedanya panjang seperti ini, maka ini boleh dan tidak membatalkan apa? Sholat. Wallahu a'lam. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan rahmatun Nabi SAW bisibyan, kasih sayang Nabi SAW dengan anak. Demikian kita pun ya mempunyai sifat, harus berusaha mempunyai sifat sayang sama anak itu, Pak. Pernah Rasulullah SAW ketika mencium cucunya Hasan Hussein, ada orang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, aku punya 10 anak, nggak ada satupun yang aku cium. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, kelak nanti anak-anaknya tidak akan sayang sama dia. Iya. Namun apakah hadis ini menunjukkan, Pak, bolehnya membawa anak-anak ke masjid yang belum apa? Mumayyiz. Ya. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bolehnya membawa anak-anak ke masjid yang belum mumayyiz. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak melanggengkannya terus-menerus bawa anak, enggak. Sekali-kali aja, itu pun juga Nabi SAW membawa Umamah saat itu. Dan untuk sholat-sholat yang lainnya apakah Nabi melakukannya juga? Tidak, sekali saja. Dan kejadiannya hanya sekali. Demikian pula ya Hasan dan Hussein ketika Rasulullah sedang sujud, naik ke punggungnya. Sampai lama sujudnya, para sahabat bingung, ini kenapa? Salah satunya kemudian melihat ternyata Hasan Hussein sedang kuda-kudaan di punggungnya Rasulullah SAW dalam keadaan sedang sholat. Dan Rasulullah membiarkan, gak bangun, takut mereka jatuh. Itu pun kejadiannya hanya kali saja. Iya. Nah ini tentunya penting untuk pahamkan ya akhi, bahwa kalau memang anak antum malah mengganggu, ya di masjid malah lari-lari, teriak-teriak, maka yang lebih baik antum jangan bawa anak ke masjid. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah juga mengingatkan hal seperti ini, Pak. Mungkin antum niatnya bagus, ingin mendidik anak supaya cinta masjid, tapi masalahnya banyak yang terganggu. Itu namanya, Pak, mendahulukan kepentingan pribadi, ya, sehingga akhirnya kepentingan orang banyak apa? Terganggu. Ini sangat tidak baik tentunya akhwal Islam. Iya. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya, an-najasatul madnunah la yultafat ilaiha. Bahwa najis yang masih diduga ada najis atau tidak, itu tidak dianggap. Lianna at-taharah yaqinun fala yuntaqal an hadzal yaqin illa biyaqin. Karena pada asalnya suci. Ya, tidak boleh dikatakan najis kecuali dengan sesuatu yang apa? Yakin. Yang namanya anak kecil, Pak, ada nggak kemungkinan dia kena najis? Ada. Tapi ya ketika najisnya masih diperkirakan, wah ada perkiraan iya, ada perkiraan tidak. Maka selama itu masih sesuatu yang sifatnya dugaan, bukan sesuatu yang sifatnya kepastian, maka itu tidak dianggap. Karena kita kembalikan kepada yang yakin. Bahwa yang yakin itu pada asalnya apa? Iya, suci. Kita lanjutkan akhwal Islam, hadis berikutnya. Bab mashil hasa fi shalah. Bab mengusap kerikil dalam salat.
Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjid itu Pak nggak pakai karpet kayak zaman sekarang Pak. Akan tetapi masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya pasir, ya, sehingga apabila mereka sujud biasanya bekasnya nempel di sini. Dan yang namanya pasir ya tidak lepas ada kerikil dan yang lainnya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, mengusap kerikil, ya, kalau ternyata kita sholat di tanah. Hadis 347 an Mu'ayqib radhiyallahu anhu qala dzukira lin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mashu fil masjid yakni al-hasa qala in kunta la budda fa'ilan fawahidah. Dari Mu'ayqib, semoga Allah meridainya, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di masjid, yaitu maksudnya mengusap kerikil. Maka Nabi SAW bersabda, jika kamu mau melakukan itu, maka cukup sekali saja. Kalau kamu mau melakukan itu, maka cukup apa? Sekali saja. Apa hikmahnya Bapak sekalian, ikhwatul Islam, saudaraku seiman? Kenapa Nabi SAW melarang mengusap apa? Hasa. Sebutkan dalam riwayat yang lain, fa innar rahmata tuwajihuhu. Karena rahmat Allah itu sedang menghadap ke dia. Dan dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwa kerikil-kerikil itu ingin bersujud di atasnya ya kita. Namun anak tidak tahu riwayatnya apakah itu kuat atau tidak. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang di dalam Fathul Bari menjelaskan demikian, membawakan sebuah riwayat ya tentang hikmah kenapa kita itu dilarang untuk mengusap apa? Hasa. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tujuannya adalah supaya la yashtagil baluhu wa huwa fi shalah. Supaya dia tidak tersibukkan dengan apapun, Mbak, di dalam apa? Salat. Sehingga pada waktu itu khusyuknya itu tidak hilang gara-gara apa? Ngurusin kerikil. Kecuali kalau memang kerikilnya tajam. Kalau kita sujud sakit gitu, Pak. Maka pada waktu itu enggak masalah. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini mengatakan ya li'annahu warada anna rahmah tuwajihuhu wa tsani annahu abathun fis shalah. Kenapa dilarang mengusap apa? Hasa dalam salat? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa rahmat itu menghadap ke dia. Yang kedua itu perbuatan yang sia-sia dalam salat. Famata amkana antasjud biduni mashin fasjud. Selama kamu bisa untuk sujud tanpa harus mengusap, sujudlah. Wa amma idza kana la budda fala ba'sa an tamsah. Tapi kalau memang ternyata harus diusap ya karena mungkin kerikilnya tajam atau ada benda yang tajam di situ yang bisa menyakiti kita, yang membuat kita tidak bisa khusyuk, maka pada waktu itu boleh, kata beliau. Kenapa? Karena itu lil hajah, sesuatu yang dibutuhkan. Ya, Allahu a'lam. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Bab dalkun nakha'ah bin na'al. Bab menggosok ingus dengan sendal. Ini ingat ya Pak, di zaman Nabi sudah saya sebutkan bahwa masjid itu pasir ya. Jadi kalau ada ingus digosok pakai sendal hilang. Dalam satu riwayat lain Nabi menguburnya. Adapun di karpet ini masalah nih Pak. Iya. Maka kalau antum meludah di karpet
Kan kata Nabi boleh meludah ke bawah kaki atau ke sebelah kiri. Masalahnya karpet ini jangan dikiaskan dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau zaman sekarang gimana dong? Kalau antum lagi mau buang ingus, nggak ada tempat, ke baju. Ya, ke baju antum gosok-gosok. Mendingan baju antum bau daripada ganggu orang bau itu karpet. Ya. Hadis 348 an Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu qala Shallaitu ma'a Rasulullah SAW fara'aituhu tanakha'a fadalakaha bina'lihi. Dari Abdullah bin Syikhir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku salat bersama Rasulullah SAW, maka aku melihat Rasulullah SAW tanakha. Apa sih bahasa Indonesia yang tepat tanakha itu? Gitu. Apa itu namanya? Bahasa Indonesia apa? Mengeluarkan dahak ya. Iya. Mengeluarkan dahak. Lalu beliau menggosoknya dengan apa? Sendalnya. Nah, kita kembalikan lagi tadi di zaman Nabi SAW, ingat itu masjid lantainya dengan apa? Pasir. Jadi jangan disamakan dengan di zaman sekarang. Anak khawatir ini masalahnya, Pak. Ada yang pemahamannya jumud gitu, Pak. Ada hadisnya kok. Akhirnya al-barakah banyak itu. Sahih, Pak. Sebagian orang pemahaman jumud, Pak. Pernah juga itu ada yang masuk ke masjid pakai sendal. Pakai sandal. Lalu dia bawa hadis. Orang sunahnya ada sunahnya kok. Ya, mending kalau dikhususkan sendalnya bersih gitu kan. Masuk masjid karpet kotor, la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan ketidakfakihan, Mas. Walaupun memang dia mau melaksanakan sunnah, ya khususkanlah. Tapi minta izin dulu ke DKM biar nggak jadi fitnah. Bisa berantem nanti. Kalau antum di rumah ya nggak masalah, ya. Untuk sholat dalam keadaan menggunakan apa? Sendal. Memang Nabi menganjurkan, sahih. Sholat dengan menggunakan apa? Sendal itu. Ya, dalam rangka menyelisihi orang Yahudi. Bab aqsul ar-ra'si fi shalah. Bab mengikat rambut dalam sholat. Hadis 349. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a Abdullah bin al-Harith yusalli wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi. Faqama faja'ala yahulluhu. Falamma sarafa aqbala ila ibn Abbas faqala ma laka wa ra'si. Faqala inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul innama mathalu hadha mathalu alladhi yusalli wa huwa maktuf. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia melihat Abdullah bin Al-Harith sedang sholat dalam keadaan rambutnya itu diikat di belakang. Maka Ibnu Abbas pun bangkitlah dan melepaskan ikatan rambutnya tersebut. Ketika setelah selesai sholat, maka Abdullah bin Al-Harith menghadap kepada Ibnu Abbas dan berkata, ada apa dengan rambutku? Maka Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang seperti ini, itu sholat dalam keadaan mengikat apa? Rambut di belakangnya, itu seperti orang yang sedang sholat dalam keadaan tangannya diikat di belakang. Iya. Kalau orang diborgol di belakang itu namanya maktuf. Kalau diikat di belakang berarti gimana, Pak? Ya pas sujud tangannya nggak bisa. Dari hadis ini kita ambil faedahnya akhal Islam.
makruhnya mengikat rambut di dalam sholat. Di sini menunjukkan makruhnya mengikat rambut di dalam sholat. Lalu bagaimana dengan wanita? Sebagian ulama berkata yaitu Imam Al-Iraqi, wa huwa mukhtassun birrijali dunan nisa. Namun ini khusus untuk laki-laki saja tanpa wanita. Lianna sya'rahunna aurah yajibu satruhu fis shalah. Karena rambut wanita itu aurat yang wajib untuk ditutup dalam salat. Fa idza naqadathu rubbama istarsala wa ta'adzara sitruhu fatabtulu salatuha. Kalau dibiarkan terurai, tidak diikat, khawatirnya dia akan terlihat rambutnya itu sehingga menyebabkan salatnya batal. Wa aidan fihi masyaqqah 'alaiha fi naqdihi lis-shalah. Demikian pula dikarenakan wanita itu punya kebiasaan mereka suka mengikat rambut. Dan untuk membukanya itu pasti akan ada jenis masyaqqah, kesulitan. Waqad rukhisa lahunna Rasulullah SAW fi alla yanqudna dhafairahunna fil ghusli ma'al hajah ila balli jami'i sya'r. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengizinkan wanita ketika mandi junub untuk tidak mengikat ikatan rambutnya. Karena adanya masyaqqah. Maka pada waktu itu nggak masalah untuk wanita. Sehingga menurut Imam Al-Iraqi bahwa ini khusus untuk siapa? Laki-laki. Kalau rambutnya panjang. Karena di zaman dulu Pak, laki-laki itu rambutnya panjang-panjang sampai segini Pak. Dan mereka biasanya mengikat di belakang. Nanti kalau di luar sholat boleh nggak mengikat rambut buat laki-laki? Boleh. Kalau memang rambutnya panjang. Bab as-shalah bihadratit ta'am. Bab sholat dalam keadaan makanan sudah hadir, terhidang. Hadis 350 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza qurriba al-'asha'u wa hadaratis salatu fabda'u bih qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an asya'ikum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila asya itu makan malam telah dihidangkan dan sholat sudah hadir, maka mulailah dengan makan dulu sebelum kalian sholat maghrib, dan jangan tergesa-gesa dalam makan malam kalian. Hadis ini menunjukkan akal Islam anjuran untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa merusak kekhusyuan kita. Inilah alasan kenapa Nabi SAW menyuruh kita mendahulukan makan malam ketika makan malamnya sudah terhidang dan perut kita lapar. Adapun kalau perut kita nggak lapar sama sekali dan kita bisa khusyuk, maka lebih baik kita dahulukan sholat. Kenapa? Karena ilatnya itu. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilat ada, hukum ada. Kalau ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Nah sekarang, kenapa Nabi menyuruh kita untuk mendahulukan makan?
ilatnya tadi, karena dikhawatirkan terganggu kekhusyuan kita. Antum sholat dalam keadaan lapar, sementara makanan ada. Kepikirannya apa coba? Makan lagi. Akhirnya apa? Sampai lupa dan yang lainnya. Ya. Tapi kalau antum memang sudah tidak terlalu lapar, memang sudah tadi ngemil lah lumayan banyak, tadi ngebaso. Orang Indonesia kan gitu Pak, kalau belum makan nasi kan dianggapnya belum makan gitu. Ya. Ya, lebih baik kalau seperti itu dahulukan apa? Sholat. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam, kebiasaan makan malam di zaman Rasul itu Pak, sebelum maghrib atau setelah maghrib. Dan ternyata di zaman sekarang ya, para ahli kesehatan pun mengatakan demikian Pak. Bahwa makan malam itu batasannya katanya tidak lebih dari jam 8 malam. Kalau tidak salah ya. Iya, karena jam 8 malam ke atas itu kalau kita makan justru malah tidak baik. Mungkin diabetes dan yang lainnya, karena kita kan harus segera istirahat. Bahkan saya pernah mendengar seorang dokter mengatakan bahwa iya, kalau bisa jeda antara makan malam dengan tidur itu 3 jam. Iya, itu untuk kesehatan. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis ini, Nabi mengatakan, mulailah dengan makan malam sebelum kalian sholat maghrib. Dan jangan tergesa-gesa makannya. Artinya nyantai aja. Bahkan Ibnu Umar pernah, beliau mau sholat, ternyata sudah dihidangkan, akhirnya beliau makan. Sampai selesai sholat masih makan. Maka ini termasuk udzur untuk tidak sholat berjamaah. Iya. Tapi jangan sengaja Pak. Sebagian orang sengaja dihidangkannya pas adzan. Nah ini nggak benar. Baik, karena sudah adzan. Nah, apabila sedang sholat qobliyah, di tengah sholat imam datang kemudian iqamah, apakah sholat qobliyahnya kita sah atau diterima atau diulang lagi? Sebutkan dalam hadis, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat yang wajib. Berdasarkan hadis itu, ya kata para ulama, kalau antum sedang salat qobliyah lalu iqamah, hendaknya antum batalkan salat antum. Dan antum bisa ya mengqadanya setelah salat. Iya, antum bisa mengqadanya setelah selesai sholat. Kecuali kalau memang tinggal tahiyat akhir. Kalau tinggal tahiyat akhir ya udah baca aja, ya, dengan agak dipercepat, kemudian baru salam. Apa yang harus dilakukan apabila tengah-tengah sholat anak berbisik pengen buang air kecil dan dia tidak berani untuk keluar dari saf sholat? Kebetulan ketika sholat berada di pinggir dan di samping pintu keluar. Kalau dikhawatirkan itu anak yang masih kecil kencing di situ, ngompol, sehingga akhirnya menajisi apa? Masjid, lebih baik antum batalkan aja Pak. Bawa tuh anak ke toilet. Bagaimanakah pengucapan amin yang benar? A itu 2 ketuk. Min bisa sampai 6 ketuk. Amin, begitu. Ya. Mengapa mengikat rambut ketika sholat hukumnya makruh dan bukan haram? Itu pendapat jumhur. Artinya ini bukan pendapat seluruh ulama, tapi itu pendapat apa? Jumhur. Kenapa jumhur mengatakan makruh, tidak sampai hukumnya apa? Haram. Ya, karena
itu berhubungan dengan adab. Dan larangan dalam masalah adab itu pada asalnya hukumnya makruh. Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan hukumnya apa? Haram. Ya. Apabila sebagai makmum meyakini bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib, baik sholat jahar maupun sir, di sisi lain juga meyakini bahwa mendapatkan ruku imam juga mendapatkan 1 rakaat walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana ini? Pengecualian, Pak. Pengecualian. Ya, artinya ketika antum dapat ruku dianggap 1 rakaat. Kenapa? Karena adanya dalil. Kan kaidahnya apa, Pak? Dalil yang umum apabila bertemu dengan dalil yang khusus, maka keumumannya itu dikhususkan. Apakah boleh hasil sembelihan akikah daging kambingnya buat diri sendiri beserta keluarga dan hanya sedikit buat tetangga karena untuk beli kambing saja menguras uang makan bulanan? Sedangkan tanpa akikah buat makan saja minus sampai ketemu gajian lagi, apalagi tambah akikah. Kalau memang nggak mampu, nggak usah nyusah-nyusahin diri. Iya. Daging akikah itu, Pak, jangan dimakan semuanya, karena sama halnya dengan kurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari sebagian kambing itu dan beri makan fakir miskin. Berarti kata para ulama itu menunjukkan harus ada bagian buat fakir miskin. Kalau ternyata ya dimakan semua, nggak ada sama sekali buat fakir miskin, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tidak sah, harus nyembelih lagi. Iya. Jadi kalau memang antum gara-gara mau akikah menguras uang makan bulanan, jadi akhirnya antum balas dendam, ini nggak boleh kasih sama orang buat saya, itu nggak ikhlas namanya, Mas. Ya. Kalau memang antum nggak mampu, ya udah, nggak akikah juga, nggak, ya gimana lagi? Allah maafkan. Yang namanya akikah kan sesuai dengan kemampuan, ya. Boleh nggak untuk anak laki-laki 2 kambing, tapi 1 kambing bulan ini, kambing berikutnya bulan depan? Karena keterbatasan dana. Allahu a'lam, ya boleh. Karena tidak ada keharusan harus sekaligus 2. Ya, yang penting 2. Kalau memang mampunya cuma 1, sebetulnya boleh juga. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.